Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Nanda Rizky Firmandani, NPM 240820100098. Saya Dea Iyasa Putri Widiman dengan NPM 3 digit terakhir 018. Perkenalkan, nama aku Kakak Dimas Sunda Putra dengan NPM 3 digit terakhir 171. Saya Dwi Anggita dengan 3 digit NPM terakhir 135. Saya adalah Naili Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 117. Kita dari kelompok Hibernet. Di sini kita akan mensosialisasikan materi tentang time management. Sebelumnya kita sudah ada 6 audiens yang berasal dari fakultas. Halo semuanya, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Bisnis. Ya, terima kasih. Nah, jadi di sini kami mau menjelaskan time management, terus nanti bakal ada pengelolaan energi untuk dapat comeback lagi. Nah, time management itu apa sih? Time management itu adalah proses kita untuk mengatur atau mengelola waktu sehingga kita bisa merencanakan plan-plan apa aja di depannya sehingga menjadi terstruktur dan terarah. Nah, untuk metodenya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Bagian yang mana? Nah, di time management ini ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada metode Pomodoro. Itu metode mengerjakan suatu hal yang memberikan jeda singkat. Misalnya seperti 25 menit kita mengerjakan tugas, 5 menitnya istirahat. Lalu yang kedua ada blocking metode. Itu metode yang biasa dilakukan dengan mengkategorikan beberapa kegiatan dalam tabel 2 kolom. Kedua metode ini disarankan untuk dilakukan secara bersamaan karena akan sangat membantu untuk fokus kita lagi. Nah, terus di sini ada artinya dalam waktu, bisa dijelaskan oleh kawan saya, Anggi. Ini kan? Iya. Waktu adalah sesuatu yang terus bergerak maju dan tidak bisa diulangi. Dalam artian kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan hanya akan pergi ke masa depan. Waktu itu sangat berharga dan juga terbatas. Jadi kita harus bisa sebaik mungkin memanage waktu yang kita miliki. Ada istilah yaitu time is money yang berarti adalah waktu adalah uang. Nah, lalu yang terakhir adalah hal-hal yang penting sama urgent. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Naili. Yang selanjutnya yaitu adalah important dan urgent task. Urgent task adalah tugas yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat, tetapi belum tentu memengaruhi kehidupan kita secara langsung. Jadi tergantung tugas tersebut penting atau tidaknya, itu tergantung dari hasil yang diperoleh untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah important task, adalah tugas yang harus kita kerjakan karena tugas ini akan memengaruhi kehidupan kita untuk kedepannya. Misalnya kita tidak mengerjakan, maka akan ada konsekuensi untuk hal tersebut. Tugas ini juga harus secepatnya kita selesaikan walaupun tidak mendesak. Oke, begitu sosialisasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan dari audiens-audiens? Mungkin pertanyaan dari kami cukup simpel ya. Bagaimana kalian dapat memanage waktu itu dengan baik dan benar? Terima kasih. Pertama-tama kita harus menentukan skala prioritas, yaitu kita harus mengerjakan terlebih dahulu hal yang
important dan juga urgent. Lalu yang kedua, hal yang urgent namun tidak important. Terus yang ketiga, important namun tidak urgent. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hal yang tidak penting, tidak important dan juga tidak urgent. Mungkin itu apa sudah cukup menjawab? Oke, sekian adalah sosialisasi kami mengenai time management, dan terima kasih untuk kepada audiens sudah mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari audiens ke-6 kita, perkenalan dulu Mas. Nama saya Farhad Iza Maulana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya juga Walidani dari Fakultas Fisip. Izin menjelaskan ya Mas. Kita di sini akan menjelaskan time management atau cara memanage waktu kita. Ini time is money, yang artinya waktu itu adalah uang, waktu berharga untuk kita. Makanya kita harus menghargai waktu. Waktu itu sangatlah berharga dan terbatas, jadi kita harus bisa sebaik mungkin memanage waktu yang kita miliki. Terus ada skala prioritas dan manajemen waktu. Time management atau manajemen waktu adalah proses mengatur atau mengalokasikan waktu, sedangkan skala prioritas adalah metode mengkategorikan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya. Dua hal ini tentunya akan sangat cocok jika disatukan. Kita bisa mengurutkan atau mengalokasikan waktu dengan cara menentukan mana yang lebih penting dan urgent. Oke, selanjutnya. Sekarang untuk important dan urgent task, itu adalah tugas yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat, tetapi belum tentu memengaruhi kehidupan kita di masa depan. Tergantung apakah tugas tersebut penting atau tidak. Itu untuk urgent task. Tapi untuk yang important task, itu tugas yang harus kita kerjakan karena tugas ini akan memengaruhi kehidupan kita ke depannya. Tugas ini juga harus secepatnya kita selesaikan walaupun tidak. Nah, untuk metodenya, metode untuk time management itu ada pemusuhan metode, yaitu metode yang mengerjakan suatu hal dengan memberikan jeda istirahat yang singkat selama 4 kali pengulangan, kemudian istirahat sebentar lama. Contohnya untuk mungkin waktu belajar 25 menit, setelah itu istirahat selama 5 menit, itu berulang 4 kali. Nah, untuk blocking method adalah metode yang biasanya dilakukan dengan mengkategorikan beberapa kegiatan dan jam dalam tabel 2 kolom. Nah, kedua metode ini disarankan untuk dilakukan secara bersamaan karena akan sangat membantu kita untuk fokus pada kegiatan yang sedang kita lakukan. Itu masih awal banyak kepercayaan. Kira-kira metode ini sangat efektif apa tidak buat manajemen waktu? Insya Allah kalau dilakukan dengan rutin atau istiqomah bisa betul itu kalau bisa terakhir waktu. Pasti ya? Aman. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kenalin, nama aku Vina Dimalita, NPM 074 dari kelompok Hibernet. Oke, nama saya yaitu Faris Rashid Setiono dari kelompok Hibernet dengan nomor NPM 2408202559. Dan saya Erlangga Gusti Putra, bisa kalian panggil Michael dengan NPM 3 digit terakhir 223, dan saya dari kelompok Hibernet. Nah, teman-teman, di sini kita mau memberikan sosialisasi tentang salah satu materi yang telah diberikan pada edisi 2024 kemarin. Nama materinya tuh time management. Nah, di sini Masnya udah tahu nggak time management itu artinya apa? Belum tahu sih, Mbak. Time management kayak plan gitu. Ya benar, jadi time management itu kayak cara kita ngatur waktu, terus kayak mengalokasikan waktu juga, Mas. Kalau dari Mas Faris sendiri? Oke. Kalau time management yaitu ini, waktu adalah sesuatu yang terus
bergerak maju dan kita tidak bisa berulang ke waktu yang dulu. Nah, jadi kita itu harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita tidak membuang-buang waktu kita. Oke, lanjut. Ya. Jadi kalau masnya pengen waktunya berguna, masnya itu ada banyak cara loh. Yang pertama itu bisa dari cara Pomodoro. Tahu nggak mas Pomodoro itu apa? Nggak tahu mas. Iya, jadi Pomodoro itu metode mas, metode mengerjakan suatu hal, lalu di tengah-tengah suatu hal itu dikasih jeda istirahat yang singkat selama 4 kali pengulangan. Nah, setelah 4 kali pengulangan tersebut, nanti akan ada istirahat yang lebih lama, bisa 20 hingga 25 menit. Oh kayak gitu. Iya, tapi nggak itu aja mas. Kalau masnya nggak bisa Pomodoro, masnya juga ada blocking method. Blocking method ini biasanya dilakukan dengan mengkategorikan beberapa kegiatan dan jam dalam tabel 2 kolom. Itu masnya kolom tabelnya itu bisa di kertas ya mas. Kalau nggak di tabel kayak di Excel gitu, ya boleh juga. Ya, ini metodenya disarankan banget buat masnya. Kalau misal ingin memanage time masnya. Nah, salah satu tips juga untuk memanage time itu biasanya kita bakalan mengklasifikasikan dari important sama urgent task. Jadi mana sih yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak gitu. Jadi bisa didahulukan ke yang lebih ke important, yang lebih penting daripada yang urgent task. Karena yang penting itu biasanya bakalan mempengaruhi atau berkesinambungan untuk kedepannya lagi. Sedangkan yang urgent itu tergantung itu penting atau enggak. Jadi ketika enggak penting ya udah nggak usah dikerjain. Tapi kalau penting harus banget dikerjain dan secepatnya begitu. BTW kenalan dulu gak sih sama Masnya? Lupa kenalan. Nama Masnya siapa nih mas? Nama saya Rino Dwiki Yusuf Baktiar. Dari fakultas? Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP. Prodi apa nih? Saya prodi vokasi bahasa Inggris. Wah, keren dong. Keren. Mungkin ada yang tanyakan mas Ya. tentang time management. Kayak contohnya aja sih, contohnya yang Pomodoro ini, memberikan pengulangan. Contohnya tuh dulu aku pernah pakai teknik ini pas belajar SNBT, belajar UTBK itu. Jadi aku biasanya belajar itu 25 menit, jadi itu dibagi 4 kali. 25 menit setelah aku belajar 25 menit aku milih untuk istirahat selama 5 menit, kemudian dilanjutkan lagi sampai 4 kali. Kemudian setelah 4 kali itu baru aku memperpanjang waktu istirahatku begitu mas. Biar otak sampai itu nggak Iya. overflow Iya. gitu ya. Dipotong-potong gitu mas. informasi itu. Karena kalau kebanyakan informasi juga belum tentu kita masukkan dengan informasi tersebut begitu. Apa sudah paham mas? Sudah paham, sekiranya begitu. Baik. Apakah sudah cukup? Apa ada kata-kata hari ini mas? Iya, kata-kata. Kata-kata hari ini. Nggak ada sih. Saya cuma ya. Kalau Mas Faris kata-kata hari ini. Nggak ada, cukup. Mas Michael. Time is money. Oke, terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi kami. Kami dari kelompok Kibernet mengundurkan izin undur diri. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok Kibernet akan mensosialisasi tentang time management. Oke, sebelum sosialisasi masuk, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saiful Mahendra. Saya dari NPM 24820102332 dari kelompok Kibernet. Dan nama saya Devano Agastya dari kelompok Kibernet dengan NPM 3 digit terakhir 133. Maka nama saya Raffi Saputra Kurnia dari kelompok Kibernet dengan 3 digit terakhir 271. Nah, sebelum itu perkenalan dulu dong Mas. Aku maju Ji. Coba. Perkenalkan, nama saya Atala Yasin Balasmana dari Prodi Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang time management. Time management itu adalah proses mengatur atau mengalokasikan waktu, sedangkan skala prioritas adalah metode yang mengkategorikan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, apa sih time management selanjutnya? Waktu adalah sesuatu yang terus bergerak maju dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Waktu itulah sangat berharga dan terbatas, jadi kita harus bisa sebaik mungkin memanage waktu yang kita miliki. Lalu untuk metodenya ada 2 ya. Pertama ada Pomodoro. Pomodoro adalah metode mengerjakan suatu hal dengan memberikan jeda istirahat yang singkat selama 4 kali pengulangan, kemudian istirahat lebih lama. Jadi misalkan masnya ini ada 4 sesi nih mas. Pertama itu
misalkan 10 menit, lalu istirahatnya 5 menit, dan diulang terus selama 2 kali. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu untuk blocking method adalah metode yang biasanya dilakukan dengan mengkategorikan beberapa kegiatan dan jam dalam tabel 2 kolom. Jadi misalkan masnya ini untuk hari ini kegiatannya jam 7 ada ini, jam 8 ada ini. Nah, untuk jam 7 misalkan kegiatan 1, kegiatan 2 mas ini dilakukan, misalkan udah jam 7 dilakukan, jam 8 dilakukan, seperti itu. Kedua metode ini disarankan untuk dilakukan secara bersamaan karena sangat membantu untuk memfokuskan diri pada kegiatan yang sedang kita lakukan. Jadi misalkan di satu ini karena gimana? Misalkan untuk jam 7 untuk kegiatan 1 masnya ini satu sesi ada 4 kali itu Pomodoro dan sesi 2 juga dengan Pomodoro, kira-kira seperti itu. Apa sekiranya sudah selesai, Bos? Sudah. Iya, terima kasih. Kami kelompok Hibernet mengundurkan diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.